Saya kira semua orang sama, Tat. Ketika pertama kali melihat Ka'bah itu yang dibayangkan adalah masa lalu yang penuh dengan ya dosa, maksiat, terutama maksiat-maksiat tersembunyi ya. Barangkali itu yang membuat orang tanpa disadari air matanya ya jatuh seketika. Di sana yang keliru lagi nyebutnya nasabah. Oh, persoalan. Iya. Ke lembaga ZIS pun kliennya itu penerimanya mustahiknya itu disebut sebagai nasabah. Kalau dia ada bentuk LKS, misalnya BMT ya, karena ada itu lembaga sendiri. Walaupun sifatnya dia hanya laporan. LKS itu lembaga keuangan syariahnya ya. Ya. Dia nyebut nasabah. Oh, nasabah kok itu mustahik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang tawaf di rooftop Masjidil Haram di Mekah Mukarramah dan sudah membersamai kita semuanya Sobat Wonder Home, seorang qori nasional. Masya Allah. Amin amin amin. Masya Allah. Amin amin. Pegiat jurnal, dosen dan intelektual muda dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya Lombok. Beliau adalah Dr. Mukhlisin. Ini beliau. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah mulai persiapan. Kita tawaf itu biasanya mulai dari situ ya, yang ada lampu hijaunya itu ya. Ada lampu hijaunya. Nah, itu tanda dari Multazam. Kita sudah umroh kemarin dan besok akan umroh. Ya. Jadi Ustaz, ini dalam rangka apa ini kita pekan ini sebenarnya persiapan penutupan, sekaligus kita untuk menjejaki dulu Masjidil Haram supaya kita insya Allah mudah-mudahan kalau kita diberi oleh Allah umur yang panjang bisa melaksanakan ibadah haji. Kita sudah tahu semua arena dan itu sudah kita tadi sambil Bismillah ya Allahu Akbar kita sudah mulai tawaf sesampai kita ini kurang lebih sekitar 20 menit sekali putaran, tapi kalau cepat begini insya Allah lebih cepat. Ya mudah-mudahan bisa 15 menit lah. Iya. Amin. Ini hitungannya kalau di rooftop ini agak nggak sepadat di bawah ya? Ya, sebenarnya sama aja sih, Ustaz. Kalau di bawah itu walaupun agak pendek, cuma karena kita alur desaknya itu, ya membuat juga semakin agak lama. Agak lambat ya. Kalau kita coba di sini itu lepas sholat maghrib, putar 7 kali dengan kecepatan yang stabil itu. Sebelum azan Isya udah selesai. Itu sebenarnya. Beri kesan pertama. Ini umroh keberapa? Maksudnya ke Saudi sebelumnya sudah pernah atau belum? Transit aja, enggak pernah umroh. Belum pernah ya. Nah, ya. Ketika pertama kali kemarin melaksanakan ibadah umroh melihat Ka'bah itu gimana? Kesan perasaannya kayak gimana? Saya kira semua orang sama, Tat. Ketika pertama kali melihat Ka'bah itu yang dibayangkan adalah masa lalu yang penuh dengan ya dosa, maksiat, terutama maksiat-maksiat tersembunyi ya. Barangkali itu yang membuat orang tanpa disadari air matanya ya jatuh seketika. Netes ya. Saya bahkan ketika mendarat itu saya sudah membayangkan, Masya Allah, hari-hari momentum yang sangat-sangat kita sebagai umat Islam dambakan ketika Allah memanggil kemudian dosa bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis tuh. Jadi antara umrah yang satu dan umrah yang lain itu sebagai mukaffiratun Jadi sebagai penghapus kesalahan. Yang farah penghapus kesalahan. Kemudian yang saya rasakan ya pertama dari sisi keindahan juga dari Masjidil Haram yang menampilkan nuansa yang serba Masya Allah, luar biasa dari sisi ornamen bangunan ya. Yang paten saya kira ini mungkin akan ditelan sama abad itu. Ya, ornamen dari porselen. Iya. Ada dan artistiknya di situ. Ada kecanggihan. Dan itulah daya tarik memang. Dan baguslah kebijakan raja itu seiring dengan saya kira implementasi hadis itu ya. Allah menyukai yang indah. Dan karena memang sekaligus sebagai daya tarik umat Islam seluruh dunia datang di tempat ini. Coba aja bayangkan kalau tidak ada tarik ibadah, Masya Allah itu.
Nah ini karena daya tarik ibadah sekaligus kita ibadah rihlah, sekaligus semua terkumpul di sini, termasuk olahraga. Saya baru datang itu, kaki saya rasanya kok sakit. Ternyata kita doa langsung dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai pelebur kesalahan-kesalahan yang sudah lampau. Bismillah, saya Jadi yang kedua, ketiga hari berikutnya sudah hilang tuh. tawaf lagi. Ya setiap sholat kan kita masuk ke Masjidil Haram. Jarak kita turun dari bis saja kan sampai sini lumayan tuh 0,5 kilo lebih. Nah belum lagi perjuangan masuknya, desak-desakan, tapi alhamdulillah ya semua banyak punya tujuan yang sama. Cari soft, kadang bentak sama syurta sama askar gitu. Ya itulah. Ada pengalaman sih sama yang punya video ini juga. Apa itu? Sama antum hari Jumat kemarin kan. Oh, pas Jumatan ya. Ya haji, ya haji. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketua kita diangkat, masya Allah. Tapi itu memori saya paling ingat. Saya bilang sama ketua ini tidak pernah saya akan lupa nih ketua saya. Halo kalian. Ini sudah masuk mana? Ya sudah. Ini sudah di King Abdul Aziz. Di gate-nya, di pintu Ya, gerbangnya. King Abdul Aziz. Ya. Mendekati King Abdul Aziz. Ya baru 10 Agak menit lah. selas itu ya. Kalau kita cepat sampai 15 menit atau 10 menit. Biasanya rata-rata kalau 20 menit lah kalau di atas. Nah, Kita kalau cepat, kalau dengan jalan santai begini, insya Allah bisa azan Isya sampai habis azan kita lanjutkan 2 kali lagi cukup. juga lagi untuk Ya. tawaf ya. Tapi ngomong-ngomong ini ke Saudi ini dalam rangka apa sih Ustaz Mukhlisin? Kalau saya melihat kegiatan ini ya, saya pribadi awal utama saya niat sekaligus ibadah, umroh. Adapun kegiatan daurah itu adalah wasilah bagi saya. Nah, Sehingga dengan itu saya bisa bertemu dengan kawan-kawan semua yang luar biasa, termasuk yang punya vlogger nih, the best kopusnya. ini pertama kali saya ngevlog ini bersama seorang vlogger juga yang suka ngerekam di bis. Ya, kalau saya kan landscape-nya di luar saya, karena untuk laporan di rumah aja, tidak untuk di vlog. Kalau beliau ini, masya Allah, cukup lihat vlog beliau ini kita udah tahu itu kegiatan apa, itu daurah seperti Ya, apa. itu mewakili paling tidak terdokumentasikan agar jadi kenangan. Ya, saya sebenarnya juga semangat daurahnya saat. Coba kan ya, lianna lamin mu'allim halugatul arabiyah. Ya, Kulluna mu'alim ya akha. Ya Ustaz. na'am, walakin mu'allimi fi al-iqtisad al-islamiyah atau fi al-ahkam syar'iyyah. Laisa min khususan lil lughatil arabiyyah, Ustaz. على سواء يا أستاذ أنا من الاقتصاد الشرعية أيضا ولكن هناك المواد الشرعية نحن نتعلم اللغة العربية أيضا. Masya Allah. Ini bukti bahwa kami sudah daurah. Jadi ngomongnya sudah Ini Arab-Arab gitu. hasil daurah. Jadi Ya minimal bisa cuap-cuap dikit-dikit lah ya. Ya. Basically memang saya pondok pesantren, cuma kan kitab-kitab aja itu ya. Dulu pesantrennya di mana, Ustaz? Saya di Pondok Pesantren Al-Hikmah di Pemenang, Desa Malaka, Desa Pemenang, Kecamatan Pemenang juga, Kabupaten Lombok Barat dulu, Pesisir Lombok Utara. Lombok Barat ya, Lombok Ya. Utara ya. Terus sekarang Pesantren jadi apa Lombok namanya? Utara. Ya, Pesantren apa namanya? Al-Hikmah. Sekarang berubah menjadi mana Biul Hikmah. Mana di Ul Hikmah. Ya. Pantes orangnya ini itu sumber hikmah, keluarannya ya hikmah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita sudah Pokoknya, dengar ini persiapan Isya sepertinya. ya. Ini baru 1 kali udah Isya nih. Kalau kita sampai 7 kali, Masya Allah. Gitu ya. Itu bisa sekitar 20 menit ya. Ya, sekitar 20 kali 7 lah. Itu sekitar 140 menit. Ya kurang, kalau santai-santai begini bisa 2 jam kita. Dan gak terasa kalau sampai. Ya, dan tidak terasa. Saya kira hikmah atau berkahnya yaitu ketika kita melakukan tawaf itu, saya tidak tahu mungkin ada penelitian yang bagus tentang magnet yang bisa. Cuma kalau di bawah itu terasa kayak didorong kaki kita itu. Bener. Otomatis saja gitu Iya. jalannya ya. Saya awalnya asumsi apa ini dia sedang ini ya, agak mungkin dataran Ka'bah itu agak tinggi atau rendah. Tapi tidak, kulihat juga ternyata Flat, datar-datar saja. datar. Tapi itu kalau pas jalan itu dorong. Apalagi depan Hajar Aswad itu ada yang berhenti jadi depan itu kedorong otomatis itu. Masya Allah ya.
Oke, balik lagi ke pesantren tadi, apa yang Ya. dipelajari? Bismillah, ya Allahu Akbar. Kalau di pesantren, itu apa? Ada bahasa Arab juga di situ. ya banyak, mulai dari bahasa Arab, ya hiwar juga ada, ikhtibarat juga. Seperti yang disampaikan tuh ada, termasuk dulu pengayaan kitab Nahwu Shorof ya. Tapi ala kulli hal matan Zurmiyah udah mau selesai. Tapi pendiri Allah yarham Ustaz Musdah Mahmud, mudah-mudahan Allah merahmati. Amin. Beliau di usianya sangat muda, 42 tahun beliau meninggal dunia. Sehingga pondok pesantren kemudian dipegang oleh generasi setelahnya. Nah, corak beliau kan dulu adalah pondok, salah satu pondok yang agak modern lah ya, yang netral di Nggak kayak ya. Nahdoh apa? Nahdoh. Tidak. Dia itu cabangnya Nurul Hakim. Oh, Nurul Hakim. Iya. Akhirnya corak pondok yang saya bina juga, yang saya tekuni, yang saya mondok itu di Nurul Hakim. Alhamdulillah selama 6 tahun. Selama 6 tahun sampai aliyah berarti. Sampai aliyah. Kemudian saya berangkat ke Pondok Sobron. Oh, Sobron di Solo. Khusus Muhammadiyah Surakarta. Yang merupakan pondoknya kader Muhammadiyah. Itu alhamdulillah menempuh studi, ngambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kita di pondok juga diajarkan Lughah Arabiyah ya. Pendalaman. Dan itu Masya Allah selama di sana juga mendalami keislaman, sekaligus Allah sampai hari ini menunjukkan kita jadi kader Muhammadiyah gitu kan. Ambil sebelah sini biar dapat background Ka'bah. Ya, ala kuliah kemudian S2 di UIN Sunan Kalijaga. Waktu ceritanya bisa sampai ke Sobron itu gimana? Informasinya dari mana? Kebetulan yang ngasih tahu adalah salah satu guru saya yang juga guru di Muhammadiyah saat itu. Di di Kota Mataram ada dulu SMA Muhammadiyah Mataram, termasuk sekolah yang favorit itu. Zaman kemasan beliau kemudian PNS pindah ke pondok saya jadi guru. Nah, beliau kemudian saya memang sejak kelas 1, 2, 3 aliyah itu aktif menjadi OSIS ya. Jadi ketua OSIS, menjadi pengurus OSIS. Kemudian walaupun secara ekonomi ya tahulah seorang bapak ibu, seorang nelayan lah, ada penjual ikan saat itu, alhamdulillah. Insyaallah saya ditawari untuk ikut beasiswa Sobron. Beasiswa ya, full ya di Sobron. Full, kecuali makan. Bismillah saya beranikan, saya berangkat dibantu oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah juga. Alhamdulillah walaupun bertatih-tatih ya mencari penghidupan sendiri, melalui jadi guru ngaji, alhamdulillah. Di mana? Di Solo. Di Solo itu? Ya. Sambil menjalani proses ya, belajar panjang gitu. Di situ. Alhamdulillah waktu 3,5 tahun sudah menyelesaikan 3,5 tahun? Ya. S1? Ya. Dengan kumlot saat itu, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Lulusan tercepat. Kemudian saya ngabdi di Kalimantan Timur, di Tenggarong. Tadi di jurusan apa, Ustaz? Hukum ekonomi. Oh, di hukum syariah. Muamalah. Ya kan base-nya kan itu kan muamalah itu hukum Islam dari hukum amalah ya. Ya termasuk juga kita prakteknya ya perbankan dan juga di perdata, hukum perdata terutama. Terus tadi pengabdian di Kalimantan Timur, di Tenggarong. Di sana alhamdulillah 3 kali. Berapa lama di sana? Sampai selama Ramadan selama 3 tahun berturut-turut. Alhamdulillah berkat dari sana hampir tinggal di Tenggarong. Oh ya. Tapi Masya Allah saya jadi banyak kawan, bahkan ada orang tua di sana, luar biasa. Tapi karena tujuan saya pertama itu pengabdian, akhirnya saya kembali ke UIN lagi. Baru saya S2. UIN, itu S2. Ya, lanjutkan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ambil hukum bisnis syariah yang linear dengan program studi. Magister bisnis syariah. Ya, tapi hukum bisnis dulu syariah. belum ada gelar itu. Digelarnya MSI. MSI itu di pasca atau di paskanya? Di paskanya. Di pasca. Waktu itu rektor yang tanda tangani rektor itu adalah Prof almarhum Prof Haji Muslim, bin Haji Muslim, Allah yarham. Haji Muslim. Tentang apa waktu itu di? Saya tentang
murabahah ya. Oh, murabah. Praktek Akad murabahah di perbankan syariah. Oke. Lakulihal, kemudian saya diajak balik di NTB kurang lebih mulai tahun 2015, 16, 17, 18, 4 tahun itu sekaligus mengabdi di Perserikatan Muhammadiyah menjadi pengurus, pengelola cabang, ranting. Pada akhirnya alhamdulillah kemudian kita menyelesaikan masa pengabdian itu. Saya 2015 saya selesai di UIN. Nah, Balik itu alhamdulillah Allah pertemukan jodoh dan 4 tahun lahir anak yang kedua, tinggalkan S3 karena sudah didorong juga sama istri. itu sudah jadi dosen? Sudah Oke. itu dosen AIKA, Dosen tapi karena AIKA istri di bilang Universitas anak-anak masih Muhammadiyah kecil, Mataram. bismillah saya urus anak-anak, selesaikan studinya. Alhamdulillah bisa menempuh studi, dapat beasiswa S3 di Turki, Wih, di Turki. Di mana itu? Konya ya, di Najmuddin University. Konya. Najmuddin. Kalau kita Najmuddin University. Itu kotanya Sheldon Rumi itu Konya itu ya. Iya, saya cukup juga bolak-balik ke sana ya. Terus Melihat di sana kondisi berapa kota. lama? Ala kulihal, setelah saya merenungi panjang, lucunya saya tidak jadi melanjutkan. Kurang lebih sekitar 6 bulan di sana, saya mulai memahami bahwa bahasa yang digunakan harus bahasa Turki, Bahasa perkuliahan. termasuk itu, dan untuk ujian akhir. Oke. Karena dari 4 pengalaman teman-teman yang sudah kuliah di sana, hampir 8 tahun baru selesai. 8 tahun ya? Ya, karena bagi saya itu kan cukup waktu yang panjang. Karena harus menyesuaikan dengan bahasa Turki yang baik akademis maupun bahasa sehari-hari. Saya kemudian memahami ternyata iya, karena kita dapat beasiswa dari Turki gitu kan. Dari pemerintah Turki. Dan teman-teman dapat LPDP waktu itu yang juga dapat beasiswa lain dari Indonesia itu bisa pakai bahasa Inggris, termasuk yang di Ankara. Oke. Kalau LPDP karena tidak ada kewajiban untuk tadi itu berhutang ke pemerintah Turkinya ya. Jadi itu. bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Saya kemudian bismillah, saya berangkat ke KBRI, saya bilang saya mau mengembalikan beasiswa ini. Kalau kasusnya kayak gitu mesti harus mengganti apa yang sudah diberikan atau tidak ada? Enggak ada sih. Nggak ada ya. Saya izin ke beliau, ke tempat KBRI, saya mau izin pulang. Kenapa Pak? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya sejak awal saya dulu bilang pas diwawancara saya menyelesaikan pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Oh gitu. Di wawancara beasiswa itu ya. Kan ternyata orang Turki juga bahasa Arabnya kocar kacir. Iya, bahasa Inggris juga mereka tidak tahu. Kurang bahasa Inggris yang ya seadanya lah. Jadi masya Allah. Ini sudah masuk putaran ketiga kita set. 3 ya. Sambil menunggu Isya. Terus kemudian setelah pulang balik lagi ke Mataram atau langsung ini? Langsung ke Jogja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pas pulang langsung pulang dulu ke rumah. Habis itu alhamdulillah 1 bulan lah kurang lebih itu setelah saya pulang. Maaf, 2 bulan kurang. Belum 2 bulan. Itu langsung pembukaan beasiswa BPDN dalam negeri. Ya. Saya sudah WA KBRI, tolong semua hal berkaitan dengan saya di sana dihapus. Tenang Pak, tidak ada rekam jejak yang aneh-aneh. Oke. Siapa tahu kan itu dikonfirmasi kan repot juga saya. Ya. Sebenarnya nggak ada. Alhamdulillah saya ngajukan. Ya mungkin juga berkat doa orang tua ya, dukungan istri, keluarga besar. Alhamdulillah sekali tes langsung saya lolos. Di BPDN waktu itu. Saya beasiswa BPDN. Tesnya apa itu waktu itu? Ada wawancara juga? Tes potensi akademik sama bahasa Inggris sama tes skolastik ya. Alhamdulillah. Dengan beasiswa BPDN itu meneruskan S3 di mana akhirnya? Ambil 2 MS.
S3. di UMS. Alhamdulillah di UMS 3,5 tahun selesai. Pakai jurnal Q1 3. Wis. Nah, jadi jalur publikasi ya. Ya, saya hanya sampai ujian tertutup. Nggak harus diwajibkan untuk ujian terbuka. Ya. Bahas apa saja itu di masing-masing jurnalnya waktu itu? Yang pertama saya bahas tentang perbandingan regulasi ini ya. Regulasi filantropi di Indonesia dan juga di Turki dan di Malaysia. Oh, di 3 tempat. Yang kedua itu tentang regulasi filantropi di Indonesia yang berbasis pada pemberdayaan yang yang masih abstrak kemudian direalisasikan dalam bentuk ini akad yang terbaik. Kemudian baru yang ketiga akad terbaik itu apa maksudnya? akad yang sesuai dengan konteks pemberdayaan gunaan. Saya waktu itu kan sampelnya di Lombok, di NTB aja untuk membatasi skop penelitian ya. Nah yang ketiga itu tentang saya baru ini mendesain regulasi zakat pertanian di Indonesia, di Asia. Itu Brunei, kemudian Malaysia, Indonesia, Thailand. Alhamdulillah masuk tuh. Kalau tadi soal perbandingan regulasi filantropi di Indonesia, Turki, satunya mana tadi? Di Malaysia. Di Malaysia. Apa itu perbedaannya dan apa yang perlu direformasi dalam konteks Indonesianya gitu? Ada nggak? Kalau yang lebih ketat itu sebenarnya di Brunei ya. Brunei itu dia semacam mewajibkan itu. Tapi dia menghapus pajak di sana, bagus. Jadi pajak itu bisa diganti dengan zakat atau infak gitu. Ya, kalau Malaysia masih semi Indonesia. Tapi porsinya kalau zakat lebih banyak dikeluarkan, maka pajaknya sedikit. Dia malah persentase pengurang pajak gitu zakat itu. Kalau di Indonesia ini kan kita double dan bayar pajak. Oh, yang disebut sebagai double burden itu ya, beban double. Ya. Cuma ganda. Tapi ini adanya kebijakan itu berpengaruh kepada memang model ekosistem budaya ekonomi yang ada di satu negara ya. Kalau saya lihat memang di Brunei itu semi-semi ini ya ke sosialisme. Ya sentralistik karena semuanya dikuasai oleh sosialisme. Kalau Malaysia malu-malu kucing lah antara sosialisme atau liberalisme. Antara kerajaan pemerintah federal dengan kalau Indonesia ini kan ya sosialisme tapi liberal itu loh. Ya banyak contohnya. Kalau sebaiknya model yang bisa dikembangkan dalam konteks Indonesia apa? Yang mana? Kalau membandingkan tidak bisa kita Kalau membandingkan itu teori perbandingan itu harus kelar dulu. Kita membandingkan teori siapa? Oh gitu. Kalau perbandingannya itu adalah dari sisi satu dibandingkan dengan situasi di tempat lain ya tidak fair juga. Tapi semua masing-masing punya unggulan. This is the statementnya pure harus punya itu. Kita membandingkan sesuatu itu lihat konteksnya. Sehingga pada akhirnya ya semua itu sebenarnya sama walaupun semua kita mengamalkan ayat yang sama, khudz min amwalihim untuk tanalul birra hatta. Cuma di Indonesia itu kelebihannya dikit. Jadi kita dikitnya apa? Kita bisa menerima di luar Muslim. Kita bisa lembaga filantropi bisa menerima infak di luar Muslim. Yaitu yang disebut dengan DSKL itu. DSKL itu dana sosial, kemanusiaan dan lainnya. Oh, dana kemanusiaan, dana kemanusiaan dan kemanusiaan dan sosial lainnya. Oh, oke. Nah, itu bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi basis rakyat miskin. Yang ini yang agak sedikit regulasinya yang perlu. Ini penelitian lanjutan ya.
selain wakaf ya, wakaf kan sudah ada tuh Ustadz Najm tuh. Wes, rajin-rajin ini wakaf orang Lombok. Jadi yang kalau zakat kan tidak boleh sebenarnya itu karena peruntukannya, walaupun sebagian berisi pendapat zakat itu sudah dihabiskan, sehingga banyak yang protes. harus segera dihabiskan. Zakat tidak boleh dikembalikan, harus dihabiskan. Harus dihabiskan untuk mustahik. Iya, sesuai peruntukannya. Misal entah itu orang miskin, nggak usah diberdayakan dong, dia juga nggak bisa makan kok, kasih aja zakat, selesai. Nah, itulah sebab kemudian regulasinya itu DSKL itu ya yang punya potensial untuk dikembangkan untuk menjadi investasi. Oke. Yang boleh diminta kembalinya kalau terjadi one prestasi di antara para pihak. Oh, bisa Nah, pakai yang DSKL dikembangkan oleh BMT kan itu. Sebenarnya dana JIS di Yang luar bukan zakat yang bukan zakat. Karena hampir kita akan kena dengan beberapa pendapat dan sepertinya sih ya juga berlawanan dengan zakat yang fungsi zakat utama gitu kan. Nah, itu menarik. yang saya coba kaji-kaji. Tapi dalam konteks regulasi, dalam konteks penghimpunan maupun penyaluran gitu. Oke, masing-masing konteks ada kelebihan dan kekurangannya lah ya. Tapi yang mungkin bisa dipelajari untuk reformasi regulasi di Indonesia gitu, di bagian apa kira-kira yang mendesak untuk Ya, perbaikan? model pemberdayaan yang ideal itu masih menjadi PR besar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ayo lanjut. Sudah berapa? Sudah 7. Oke. Langsung 4 ya? Gitu. Oke. Ya. Ya, itu pemberdayaan. Di sisi Jadi pemberdayaan. model pemberdayaan ekonomi itu masih mencari pola. Di Indonesia ini sulit kita mendesain satu model. Karena masing-masing konteks penduduknya itu berbeda. Konteks penduduk di masing-masing Ya, provinsi atau itu. di masing Dan punya potensial yang berbeda-beda juga. Ya, kalau ditanya paling besar ya Kalimantan. Cuma kan itu pertanyaannya. paling besar sisi apanya? Ya, dari sisi apa namanya jumlah JIS ya. Oh, jumlah ZIS-nya. Potensi dana ZIS yang bisa Terutama dihimpun. Terutama yang itu dana CSR. Tambang-tambang gitu ya? Ya, Oke. besar kalau DSKL-nya masuk itu bagus pula. Yang menggarap apa lembaga Itu filantropi dari yang sisi menggarap? ini ya implementasi. Jadi pemberdayaan yang masih cari model yang ideal. Itu penelitian banyak sudah saya baca. Modelnya ya di skop penelitian itu belum tentu bisa diterapkan di tempat lain. Daerah saya misalnya itu wisata, bukan daerah Industri gitu ya? iya. Kalau daerah wisata bagaimana kemudian ada zakat itu? Ya untuk misalnya apakah itu menggairahkan wisata? Apakah untuk peningkatan daya tarik wisatawan? Siapa yang diberdayakan di sana? Apakah komunitas sadar wisata itu kan ada di Lombok? Darwis. Nah, itu yang bagian utara. Tengah lain lagi itu pertanian basisnya. Atau di yang bagian selatan lagi itu basis nelayan itu. Nah, ini kan jadi seragamnya bagaimana? Akhirnya ada yang kemudian salah satu lembaga keuangan nih syariah lah ya, LKS ya, baik itu BMT ataupun bank syariah ya, itu nggak mau pusing gitu, ditarik sama caranya buka kredit ke masyarakat yang KPR itu ya, KPR syariah. Cuma juga bagi saya ini kemudian kita tanya regulasinya kalau terjadi macet bayar sama enggak dengan cara bank? Wah itu masalah enggak selesai itu. Sekarang kita maksa orang untuk mengganti itu, dana sosial kok jelas mereka sadar. Oh mereka tahu sumbernya karena itu dana sosial. Akhirnya apa? Yang awalnya menjadikan produktivitas zakat itu kan filantropi itu basisnya adalah
ketika seorang muzaki menjadi mustahik. Meningkatkan seorang Bagaimana dari mustahik menjadi muzaki. muzaki, ya orang Muzaki. mustahik yang tadi berhak menerima zakat menjadi muzaki. Kalau itu yang menjadi role model utama, tugas fungsi zakat itu ya. Coba orang sekarang, psikologi orang, kalau sudah jengkel itu nyicil terus ya. Kalau dia kaya mau zakat, gitu. Oh sebentar dulu. Terus bicara psikologi ekonomi itu. Gitu ya. Tidak semudah yang kita teorikan. Nah, biasanya misalnya beberapa BMT itu melakukan pertemuan rutin kayak Dia tetap, liko tapi gitu. kan itu hanya untuk evaluasi bagaimana untuk supaya menyelesaikan kredit macet ya. Yang notabene-nya ya intinya ya untuk menyelesaikan gimana coba nasabah itu menyelesaikan hutang. Di sana yang keliru lagi nyebutnya nasabah. Persoalan. Ke lembaga ZIS pun kliennya itu penerimanya mustahiknya itu disebut sebagai nasabah. Kalau dia ada bentuk LKS, misalnya BMT ya, karena ada itu lembaga sendiri. Walaupun sifatnya dia hanya laporan. LKS itu lembaga keuangan syariahnya ya. Ya. Dia nyebut nasabah. Oh nasabah kok itu mustahik. Ya ini sekali lagi regulasi kita masih karena sekali lagi model pemberdayaan. Nah belum lagi yang kedua bisa dari sisi regulasi terkait dengan pemanfaatan JIS ya. Prosentase. Dari mana itu ada 20%, harus 30%, sekian untuk sekian 20%. Maksudnya bahkan untuk amil saja itu sampai 10%. Untuk mustahik itu, masing-masing mustahik itu. Bukan untuk penerima untuk mustahik amil. ya. Untuk amil bukan. Benar tadi mustahik yang 8 itu asnaf. Itu coba dari mana itu dapat 30, 10. Karena ayat hadis kan cuma bilang sebagiannya. Sebagian tuh ini, sebagian itu dikritisi sehingga apa tidak ada perebutan menjadi amil yang bahkan melampaui kasus yang berapa kali kita ya kemarin itu tutup ada lembaga ya. Karena awalnya lembaga ini adalah lembaga sosial keagamaan kan, bukan lembaga bisnis. Nah ketika ketemu nominalnya sekian persen, orang ya pasti melihat wah ini mantap nih, gitu kan? Mantap sebagai potensi. Iya, potensial ini. Iya, akhirnya itu akan dibawa ke ranah politis, income gitu ya. Ranah politis, apalagi menjadi amil yang berbagai macam. Tapi kalau saya bisa membuktikan yang sekian persen tadi itu dasarnya dari mana? Ya itu regulasi itu yang perlu saya suruh. Pertimbangannya apa gitu? Cari kamu di beberapa lembaga filantropi, LKS, kemudian cari prosentase berapa bagian masing-masing mustahik. Kritisi itu. Kalau tidak kritisi buat perbandingan di tempat lain. Berapa itu bisa beda-beda ya antara satu. Tapi ada ditetapkan maksimumnya berapa gitu nggak? Itu yang saya kira juga belum ada ya. Prosentase atas dasar apa itu loh. Ini menjadi kajian khusus. Supaya tidak sekali lagi dia berubah dari lembaga sosial masyarakat jadi lembaga bisnis. Ya, itu salah satu kajian juga penting. Belum lagi dari sekarang itu yang ada sertifikasi amil. Sertifikasi amil zakat. Ya, sama yang BWI juga kan ada tuh sertifikasi nazir. Ya, apa sih fungsinya utamanya? Mencari sosok amil yang memang punya kapasitas dan profesionalitas. Tidak hanya ngerti secara teoritis, tapi mengerti tentang landscape model ekonomi. Saya mau tambahkan itu. Masya Allah. Nih tinggal 2 kali kan, benar kan? Iya. Ini azan ya. Salat dulu. Ini azan ya. Ya. Oke, gitu dulu. Ya. Kita. Terima kasih sudah berbagi. Bisa kita lanjut lagi nanti. Ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.